Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Langsung saja. Di sini kita nanti akan mempelajari jenis-jenis sunnah ya. Namun sebelum masuk ke dalam materi, mungkin Bapak mau menanyakan sedikit tentang materi minggu lalu. Tapi Bapak lupa kalau kita belum berdoa. Jadi kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin sama Mbak. Siapa yang bisa Mas? Bisa, Mbak Silvi, silahkan dipimpin. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan tadi kita telah berdoa, pada pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran. Amin. Amin. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih sama sunnah? Perbedaan Bisa. Apa misalnya? macam-macamnya. Ya, macam-macam sunnah. Oh, Beda macam-macam sama jenis pengertian sunnah. sunnah. Jenis sama Macam-macam sama jenis-jenis beda. Sama ya. Iya. Kalau yang minggu lalu kan macam-macam sih, yang ada sunnah apa? Yang perkataan, perbuatan. Nah itu maksudnya ke macam-macam sunnah. Nah kita minggu ini akan membahas jenis-jenis sunnah. Seperti itu. Lanjut ke slide kedua. Nah ini sunnah. Jenis sunnah yang pertama yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang dianjurkan secara kuat untuk dilakukan, tetapi tidak wajib. Jadi sunnah muakkadah ini sangat-sangat dianjurkan bagi kita umat Islam. Namun hukumnya dalam sunnah muakkadah ini bukan wajib. Kemudian ketika kita meninggalkan sunnah muakkadah tentunya itu tidak mendapatkan dosa. Namun ketika kita mengerjakannya, nanti kita akan mendapat pahala tambahan. Contoh sunnah, ya berada contoh sunnah muakkadah yaitu sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Nah, ada yang tahu sehari semalam kita sholat rawatib berapa kali? Iya, sholat rawatib. 12. 10. Berapa lagi? 16. Siapa yang umum? Saya dengar 16 ya. Iya. Coba ya. Ini saya mau ngasih sedikit penjelasan tentang tadi yang sholat rawatib, contoh dari sunnah muakkadah.
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa Pak? Enggak, ini agak gimana gitu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, Raka'ataini qabla az-zuhri wa ba'daha. Kemudian wa raka'ataini ba'da al-maghribi al-maghribi fi baitihi. Kemudian raka'ataini ba'daha al-isya fi baitihi. Ini yang terakhir raka'ataini qabla as-subuh. Ada yang bisa mengartikan maksudnya tadi ya? Ada yang bisa mengartikan? Raka'ataini qabla zuhri wa ba'daha. Kemudian raka'ataini ba'da maghribi fi baitihi. Dan rakaat setelah maghrib di rumahnya. Kemudian raka'ataini ba'da isya'i fi baitihi. Dan rakaat setelah isya di rumah. Dan yang terakhir raka'ataini qabla subuh. Nah, ini dalil bahwasanya sunnah mu'akkadah yang sudah disebutkan di sini, yaitu contohnya sholat rawatib berjumlah berapa? 12. Ya, ini dalil yang menyebutkan bahwasanya sholat rawatib dalam satu hari semalam itu ada 12 rakaat. Nah, kemudian ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 10 rakaat secara berkesinambungan atau full dalam sehari kemudian dilanjut lagi, itu akan dibangunkan rumah di surga. Kalau yang ini 12, kalau yang di hadis Aisyah itu hanya menunjukkan 10 rakaat. Jadi bedanya di ini, di sholat zuhur. Yang bilang 12 tadi siapa? Ini totalnya 10. Oh 10. Yang kembali ya, jadi ini hadis Ibnu Umar ini totalnya 10 rakaat. Kemudian yang dari hadis Aisyah itu 12 rakaat, bedanya di sebelum zuhur. Sebelum zuhur di hadis Aisyah menyebutkan 4 rakaat. Seperti itu. Kemudian lanjut ke yang kedua. Mohon maaf saya agak salah, kan bingung. Kemudian ada sunnah ghairu mu'akkadah. Sunnah ghairu mu'akkadah adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan tetapi tidak sekuat sunnah mu'akkadah. Meninggalkan sunnah ghairu mu'akkadah sama ya seperti yang tadi, tidak berdosa.
dan melakukannya mendapat tambahan pahala. Contohnya yaitu sholat rawatib dalam waktu-waktu tertentu di siang dan malam hari. Kenapa di sini disebutkan dalam sunnah rawatib dalam waktu-waktu tertentu? Karena di situ ada sunnah, maksudnya ada contoh sunnah rawatibnya bukan yang seperti tadi yang pertama di sunnah muakkadah, yaitu di sini yang dimaksud dalam waktu-waktu tertentu di siang maupun malam itu yang pertama mungkin siang bisa sholat duha, kemudian juga kalau malam ya sholat malam, sholat lain, kemudian juga ada sholat taubat dan sholat meminta hujan. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu sunnah mandub. Sunnah mandub adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan tetapi tidak merupakan bagian dari tindakan rutin Nabi SAW. Melakukan sunnah mandub dapat mendatangkan pahala tetapi meninggalkannya juga tidak berdosa. Contohnya sholat 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Ini Nabi tidak rutin melakukannya, namun ada anjurannya. Kemudian yang terakhir ada sunnah mustahab. Sunnah mustahab adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan meskipun tidak ada penekanan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Melakukan sunnah mustahab akan mendatangkan pahala tambahan, tetapi meninggalkannya tidak berdosa. Nah, contoh sunnah mustahab sendiri di sini ada membaca doa sebelum dan sesudah makan. Dari mana? Dari makan. Oh, makan. Baik, kita lanjut aja ke keutamaan melakukan sunnah. Mungkin bisa Mas Umar yang baru datang membacakan ada 1-2 keutamaan melakukan sunnah. Melakukan sunnah, satu, dapatkan pahala tambahan. Melakukan sunnah mendatangkan pahala tambahan bagi seorang muslim. Sunnah merupakan perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah SWT. Allah SWT memberikan pahala kepada mereka yang mengikuti jejaknya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah melalui melaksanakan sunnah seseorang atau memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Rasulullah SAW adalah utusan Allah dan contoh teladan yang sempurna dalam kehidupan. Dengan mengikuti sunnah Nabi, seorang muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti petunjuknya dan meninggalkan keimanan, dan ketakwaannya. Baik, kemudian keutamaan yang ketiga itu ada menjadi teladan yang baik. Melaksanakan sunnah bukan hanya tentang mendapatkan pahala pribadi, tetapi juga tentang menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Jadi kita sebagai umat muslim hendaknya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang kita ketahui, bukan karena kita semata-mata hanya mengharap imbalan dari Allah untuk diri kita, namun diharapkan dengan kita melakukan sunnah-sunnah tersebut, orang lain juga tergugah untuk meniru kita melakukan sunnah-sunnah tersebut. Seseorang dapat mempengaruhi orang lain secara positif dan menginspirasi mereka untuk melakukan kebaikan. Sebagai seorang muslim, melaksanakan sunnah adalah salah satu cara untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita terus menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi, maka kita secara tidak sadar kita telah menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki akhlak dan karakter. Sunnah tidak hanya mencakup perbuatan dan amalan ibadah, tetapi juga mencakup aspek akhlak dan perilaku. Melaksanakan sunnah membantu seseorang dalam memperbaiki akhlak dan karakternya. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia, dan dengan mengikuti sunnahnya, seseorang dapat mengembangkan sifat-sifat yang terpuji seperti kesabaran, kejujuran, kasih sayang, dan keramahan. Dan yang terakhir itu ada menjaga tradisi dan warisan keagamaan.
Melaksanakan sunnah adalah cara untuk menjaga dan memelihara tradisi dan warisan keagamaan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dengan melanjutkan sunnah, umat Islam dapat melestarikan ajaran dan praktek Islam yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Nah, itu tadi materi kita pada minggu ini. Bapak mau meminta satu di antara kalian atau dua? Mau berapa? Satu atau dua? Oh, minta satu. Berarti silakan siapa yang bisa memberi kesimpulan pada materi kita hari ini. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Kalau tidak ada, nanti Bapak yang dulu. Umar? Ada yang bisa? Mbak Iman. Karena tadi Mas Umar yang ditunjuk, iya kan? Bapak mau menghitung kalian tidak bersuara, nanti Mas Umar bilang berhenti. Jadi saya menghitung kalian, memilih kalian 1, 2, 3 gitu. Saya urutin. Nanti Mas Umar yang bilang berhenti, nanti berhentinya di siapa? Maka murid itu yang akan menyebutkan kesimpulan. Oke ya, saya mulai. Berhenti. Nisa. Silakan. Nisa. Iya, silakan. Iya. Tadi itu sudah dibahas tentang jenis-jenis sunnah. Jenis-jenis itu ada sunnah ada sunnah keliru sunnah munjat, iya. Mandul. Sama-sama sunnah Ada yang bisa membantu? terlalu cepat tadi Pak. Sunnah mustahab. Oh ya Pak. Oh iya. Iya Pak. Baik, terima kasih karena sudah menyimpulkan sedikit pembelajaran dari Bapak. Bapak mau meminta sebelum Bapak tutup, Bapak mau mengasih sedikit apa ya, catatan dasar, ini bisa motivasi atau apa? Matematika ya? Motivasinya mana Pak? Sebentar. Bentar, bapaknya nggak apa langsung lanjutkan. Wah, 91 mantap. Kok 91? 90. Kenapa nggak 901? Baik, ada yang tahu kesimpulan dari semua ini atau suasana hari ini? Ada yang bisa mengambil pelajaran dari yang sudah Bapak tuliskan atau suasana hari ini? Tidak fokus. Tidak fokus. Belajarnya saya. Ya, ini kan kalian sudah kelas 9. Nanti
sebentar lagi sudah mau UAS, ujian. Kuliah. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang salah cuma 1. Tapi kebanyakan orang itu hanya melihat satu kesalahan tanpa melihat kebaikan yang telah dilakukannya dalam hidup. Makanya nasihat Bapak nanti setelah kalian lulus dan mungkin mencari sekolah yang lebih tinggi, SMA maupun kuliah nantinya, tolong hargai sesama kita. Kita tadi belajar diri sunnah. Ini dari penghujung pengajar, penghujung belajar kita. Nah, Bapak mau ngasih motivasi seperti itu tadi. Jangan lihat satu kesalahan, namun menghapus semua apa? Kebenaran yang sudah Yang sudah dilakukan. Bapak ini siapa ya? Siapa ya Pak? Inilah. Ya Allah. Ini Bapak termotivasi Tapi Pak, karena pernah mendapat seperti ini dari guru Bapak sebelumnya. Waktu Bapak masih muda. Masih muda Pak. Masih muda. Kan sekarang muda Pak, muda sih Pak. Ya seperti itulah. Tapi Pak, kalau misalnya di pelajaran matematika, meskipun satu yang salah ya tetap diperhatikan Pak. Meskipun semuanya 9-nya benar, satu tetap salah, tetap harus diperbaiki kan? Enggak harus. Ya itu dalam ilmu matematika. Ya ini Kita mengambil apa yang hikmah yang bisa diambil dari ilmu matematika. ini tadi. Seperti itulah. Baik ya. Ingat-ingat nasihat Bapak, mungkin nanti kaliannya kedepannya bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi. Dan semua apa yang diharapkan bisa tercapai. Yang dicita-citakan tercapai, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Jangan durhaka. Bener sih. Jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ini tadi ada yang 01. Ini masuk semua. Gimana ya? Bolos Pak, bolos. Itu Saya mau keluar Pak. video Iya Pak. Siapa ini? Gak betah gak punya teman. itu siapa ya? Ulil Friend. Damit Pak. Damit. Baik ya, ini kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi